Profesor Dr. Jasrudin, MSI. Matano, 22 Desember 1964. Lahirlah seorang anak dari pasangan Muhammad Daud dan Hajjah Hajena. Anak seorang petani miskin yang hidup berpindah-pindah sejak masih berusia 7 bulan di sekitar pinggiran Danau Matano, pedalaman Sulawesi Selatan. Di usianya yang baru beberapa bulan, beliau sudah merasakan kerasnya kehidupan. Masa kecilnya tidaklah dihabiskan dengan banyak bermain dan bermalas-malasan, tetapi beliau tumbuh menjadi anak pekerja keras. Meskipun jarak tempat tinggal dan sekolah sangatlah jauh, tidaklah membuat semangat bersekolahnya pudar. Padahal untuk menggapai gedung sekolahnya, beliau harus melintasi 3 sungai yang tak berfasilitas. Pada tahun 1973, beliau pun menjadi murid di SD Negeri Matano, kelas Jau Landangi. Dan pada tahun 1975, beliau pindah sekolah ke SD 220 Sorowako. Setelah lulus pada tahun 1979, beliau pun melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri Nuha hingga tahun 1982. Setelah selesai pada tahun 1982, beliau melanjutkan pendidikannya di SMA Inko Sorowako pada tahun 1982 hingga tahun 1985. Kemudian melanjutkan pendidikannya di IKIP Ujung Pandang jurusan Pendidikan Fisika dan berhasil menyandang gelar S1 pada tahun 1990. Setelah lulus, beliau melanjutkan pendidikannya di jurusan Fisika Institut Teknologi Bandung dan mampu menyelesaikannya pada tahun 1996. Tak sampai di situ, beliau pun melanjutkan program studinya untuk meraih gelar doktor di jurusan Fisika Institut Teknologi Bandung dan mampu menyelesaikannya pada tahun 2002. Dikukuhkan sebagai guru besar di bidang ilmu fisika material semikonduktor, khususnya silikon amorf atau ASI, untuk pembuatan tin film transitor atau TFT, tin film light emitting diode atau TIF LED, dan solar cell atau sel surya. Setelah menyelesaikan rangkaian pendidikan formalnya, beliau dipercayakan untuk menjabat sebagai Ketua Sisdiksat Universitas Negeri Makassar pada tahun 2003 hingga tahun 2006. Tahun 2008 beliau dipercayakan untuk menjabat sebagai Sekretaris Senat Universitas Negeri Makassar. Dan di tahun 2006 hingga tahun 2010, beliau menjabat sebagai Asisten Direktur di Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Dan setelah 4 tahun menjabat, beliau kemudian dipercayakan menjadi Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar selama 2 periode.
bapak buah saya ada kesan yang sangat bahwa Prof. Jas ini juga orangnya perfect dan multi talenta. Nah, itu kesan saya. Sehingga alhamdulillah saya juga menjadi anak buahnya beliau selama mungkin hampir 5 tahun bersama beliau. Beliau itu luar biasa karena sosial. Waktu saya bertetangga itu mungkin ada sampai 30 orang, 35 orang mahasiswa di rumahnya. Bayangkan itu, 50 orang, 30 orang mahasiswa tinggal gratis. Siapapun dari kampungnya, kalau dia tidak punya tempat tinggal, dia panggil sini saja. Prof. Jasrudin itu kan kalau tidak salah sejak saya dampingi di sini tahun 2010, bulan Januari 2010 itu mulai berada pertama sebagai direktur, dan pada saat itu dari segi kepemimpinan akademiknya bisa dilihat dan banyaknya program studi yang dikelola gitu. Terus dari performa kepemimpinannya beliau dilihat dari segi ini humanis, dia tidak membedakan kepada siapa saja. Pelayanan beliau itu jangan kepada antar bawahan yang ada di sini, tapi antar mahasiswa saja bisa layani sampai malam gitu. Itu antar. Saya lihat individunya itu bagus, dan beliau itu saya senang karena dia terbuka dalam arti kata dia tidak sungkan-sungkan menyampaikan bahwa ini yang bagus, ini yang tidak bagus. Kemudian berikutnya adalah dia punya program kerja yang memang ya katakanlah kalau katakan itu sistematis ya. Jadi dalam program ini biasanya dia sendiri yang terjun langsung apa yang harus dilakukan gitu. Jasrudin selama saya kenal beliau sejak tahun 2006, beliau itu sangat memperhatikan pengembangan pasca ke depan, dan tingkat kesejahteraan pegawai juga sangat diperhatikan beliau. Staf juga diperhatikan beliau, bahkan beliau sejak menduduki direktur, semua pegawai diarahkan untuk mengembangkan diri, untuk disekolahkan. Dalam karirnya, Prof. Jasrudin sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, di mata saya beliau itu sangat baik sekali. Orangnya smart, humble, berdedikasi tinggi untuk institusi, khususnya Universitas Negeri Makassar. Bapak Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Jasrudin MSc, ke staf-stafnya itu orangnya rame, mau menegur siapa saja, dan selalu menyampaikan ke kami semua sebagai stafnya untuk selalu melayani mahasiswa itu dengan maksimal dan selalu dengan tersenyum. Selama kepemimpinan beliau, yang pertama itu adalah penambahan jumlah prodi. Prodi itu berkembang dengan jumlah prodi berkembang dengan cepat, itu dengan besar. Pada saat beliau menjadi direktur, melihat peluang kalau ini memungkinkan untuk bisa dibuka, ya beliau buka. Kalau Prof. Jas itu selama kepemimpinan beliau itu adalah low profile. Jadi kalau ketemu dengan kita, ibu-ibu dan wanita itu, beliau langsung menyapa, seperti menganggap dirinya itu sebagai pimpinan, bahwa saya ini direktur, tapi beliau langsung menyapa
dan bertanya apa saja tentang keadaan kita. Jadi tidak pernah menjual-jual mas seperti pemimpin-pemimpin yang biasa mungkin yang kita lihat bahwa ada yang jaga image dengan bawahannya seperti itu. Pertama yang menghidupkan Dharma Wanita adalah Bapak Direktur. Dan yang tidak akan bisa saya lupakan ialah pertama kali saya namanya pergi umroh. Bapak Direktur lah yang mendukung kami Dharma Wanita bisa juga berangkat umroh bersama-sama. Tidak bisa akan melupakan jasa baik Bapak Jasrudin selama ini. Pada saat saya menjadi mahasiswa pada program Pasca Sarjana UNM, beliau sangat membantu saya pada saat akhir-akhir kuliah, terutama penyelesaian studi saya. Kalau seorang pemimpin seperti itu, maka luar biasa menurut saya, karena jarang ada pemimpin yang bisa menelpon langsung mahasiswanya untuk menyelesaikan studinya, sehingga kami merasa, terutama saya sendiri merasa termotivasi untuk menyelesaikan studi tersebut. Awal mula saya ketemu dengan Bapak, waktu itu saya punya teman kos. Teman kos saya punya adik, dan adiknya Bapak itu satu rumah dengan Bapak. Dia waktu itu sakit, adiknya teman saya sakit. Saya dipaksa sama teman saya, karena saya kebetulan yang punya kendaraan pada saat itu, jadi saya dipaksa sama teman saya untuk mengantarkan ke rumahnya adiknya. Disitulah awal ketemu saya dengan Bapak. Saya sangat mengagumi Bapak karena Bapak itu kelihatannya berwibawa dan sangat penyayang sekali. Dia sangat perhatian sekali. Sampai saat ini yang saya rasa itu. Yang sangat berkesan sama Bapak itu waktu Bapak mau meminang saya. Di situ saya sangat berkesan sekali. Karena mungkin lain daripada yang lain. Bapak hanya seorang diri melamar saya, tidak membawa keluarganya. Karena saya merasa bahwa inilah laki-laki yang bisa melindungi saya untuk nanti, dan itu telah terbukti sampai sekarang. Yang paling saya idolakan dari Papa itu sisi kerja kerasnya, penyayangnya, dan yang paling udah bisa mungkin tadi mungkin bukan cuma saya, mungkin untuk teman-temannya atau bahkan keluarga sepupu-sepupu yang tinggal di rumah ini juga tahu Papa itu orangnya paling sibuk. Tapi satu yang paling saya kagumi dari Papa itu dari kesibukannya, dia nggak pernah kurang perhatiannya sama anaknya. Karena kayak contohnya itu setiap malam selalu Papa masuk di kamar dan kayak pokoknya nggak pernah Papa lupa satu kali pun. Setiap malam itu pasti datang ke kamar buat lihat anaknya, bagaimana kondisi anaknya, terus dia usap-usap kepalanya dan langsung mendoakan. Itu yang nggak pernah Papa absen dari itu. Jadi kayak terharu saja lihat bagaimana Papa orangnya yang itu mungkin jadi setiap Papa kayak berdoa begitu langsung kayak oh ya nggak boleh, minimal saya harus sama kayak Papa, jangan sampai mengecewakan yang kayak begitu sih. Papa itu orangnya hebat, dia selalu ingin anaknya menjadi yang terbaik, tidak mau anaknya tidak sukses, dia ingin lebih sukses intinya daripada dia selalu inginkan anaknya itu bahagia. Papa mungkin kurang waktu di rumah sama anaknya, tapi itu semua demi anak-anaknya juga biar bisa bahagia. Saya percaya apa yang diinginkan oleh Papa, apa yang Papa inginkan untuk saya, itu adalah yang terbaik. Beliau
padahal beliau itu masih belum selesai juga S1-nya, tapi dia sudah berani untuk mengatakan bahwa kamu harus kuliah, tapi saya yang biayai. Nah, jadi kalau menurut saya itu memang Prof. Jas itu selalu saya bilang sama keluarga, memang harus diikuti apa yang dia katakan beliau, karena saya menganggap bahwa beliau itu selalu mengeluarkan ini perintah atau apa itu demi kebaikan. Saya dapat itu, saya pahami itu, dan saya merasakan betul khususnya saya ya, karena saya alhamdulillah selesai S3, barusan ini saya selesai S3, semua tidak lepas dari peran beliau. Sosok beliau di mata keluarga kami, utamanya kami adik-adiknya atau adik kakaknya, dia adalah sebagai kakak yang paling kami anggap sebagai orang tua, apalagi setelah bapak kami meninggal, dialah dianggap sebagai orang tua kami, pengganti bapak kami. Waktu saya kecil, kakak itu, Pak Jas, dia selalu menyayangi adik-adiknya. Kadang dia pergi sekolah, sebelum dia berangkat sekolah, dia rawat dulu adik-adiknya, atau pulang sekolah kami ke kebun, dia selalu menggendong adik-adiknya. Di sini di rumah dia bukan berperan sebagai profesor, tapi dia berperan sebagai ayah kami semua yang membimbing kami semua, memberikan motivasi kepada kami semua agar kami semua bisa mengikuti jejaknya suatu saat menjadi orang besar dan bisa membantu orang yang ada di daerah kami. Berkat arahan beliau, motivasi beliau, saya bisa sampai sekarang, saya bisa menyelesaikan S1 saya di rumah ini. Salah satu cerita yang bisa saya sampaikan, Bapak itu pemimpin yang melebihi imam di masjid, karena dia lebih duluan memberikan azan kepada kami sebelum azan berkumandang. Karena beliau berprinsip, buat apa kalian berpendidikan tinggi, kalian jauh-jauh datang dari kampung, jikalau kalian tidak beribadah kepada Allah SWT. Beliau merupakan seorang pemimpin yang istilahnya sangat keren menurut saya, mempunyai karisma tersendiri, dan banyak kepada om saya selama kurang lebih 12 tahun saya berada di Makassar, dan pertama saya kesini saya belum tahu apa itu Makassar, apa itu kuliah. Bahkan saya pernah ditanya, apakah kamu kuliah, dan saya dengan lantang saya menjawab iya, padahal saya tidak tahu apa itu kuliah, apa itu bangku kuliah, bagaimana di dalam kuliah itu. Tapi berkat om saya, alhamdulillah sampai sekarang ini saya sudah sarjana dan bisa mengajar di SD Pertiwi. Multitalenta. Yes. The best father ever. Papa itu bagaikan seorang malaikat. Bapak itu yang jelas gagah, ganteng, dan dia sangat memperhatikan saya, sangat menyayangi saya dan anak-anak serta keluarga. Sepatah dua kata buat Prof. Jas. Om Jas panutan kami. Prof. Jas is the best. Itu saja aku itu supaya sehat ya anak, banyak rezeki, tambah umur, tambah iman dan takwa, supaya menjadi anak yang saleh terus soleh, dapat rezeki setiap hari yang halal. Itu saja itu doa.
Bagusnya di situ saja.